Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, kalau untuk daripada pengamatan saya ini, apa yang dilakukan oleh gerombolan Imad CS ini untuk menghilangkan habaib dari hati umat Islam yang ada di Indonesia, untuk merusak nasab habaib di seluruh dunia dengan tesis atau apapun itu, itu nggak akan bisa. Jadi sekeras apapun upaya Imad dengan teman-teman menghina, menghujat para habaib, menghina, melecehkan para muhibbin, para kiai, para santri umat Islam yang mahabbah, yang mencintai, yang membela habaib ini, menurut saya ini adalah perbuatan sia-sia. Jadi apapun yang dilakukan Imad CS ini nggak akan pernah bisa berhasil, ya hanya sia-sia. Ya paling dari dulu juga yang pendukungnya itu yang akan mempercayainya, satu, orang kafir, dua, orang munafik, yang ketiga, orang liberal, yang keempat, orang komunis, yang kelima, mungkin orang-orang bodoh yang tidak mengetahui tentang syariat agama Islam itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mau ditambahin 6, berarti orang Wahabi atau Khawarij, artinya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan nggak bisa berhasil? Karena seolah-olah ini Imad ini dengan gerombolan ini berusaha ingin merubah sesuatu yang sudah paten. Contoh, seperti dia, kalau saya umpamakan itu, ingin merubah asal gula yang seharusnya itu dari tebu atau dari aren, ini dia rubah, memaksakan orang untuk mempercayai dia dengan tesis, dengan dalil bahwa gula ini berasal dari air laut. Kan yang bisa dibodohi ini kan cuma orang-orang sakit. Kalau orang-orang yang mengerti, orang-orang yang akalnya sehat, itu pasti ya meyakini bahwa ya gula itu ya dari tebu, dan gak akan percaya kalau seandainya gula ini berasal dari laut. Karena ya yang dari laut itu ya pasti garam, rasanya asin. Nah ini perumpamaan kecil sebenarnya. Nah dia ini, gerombolan Imad berusaha keras ingin merubah bahwa habaib itu bukan keturunan Rasulullah, bahwa mereka adalah keturunan Yahudi. Ini kan aneh. Terus ingin memisahkan habaib dari Indonesia, ya aneh. Karena habaib ini berjuang bersama rakyat Indonesia yang lainnya, para ulama, ya, di dalam memerdekakan rakyat negara Indonesia. Kemudian ingin memisahkan para habaib dari pribumi, yang nggak bisa. Oh toh mereka juga pribumi. Mereka ini pribumi bagaimana sih? Jadi bahasa gerombolan Imad ini ya bahasa komunis, ingin memisahkan antara para habaib ini ya dengan Indonesia. Jadi pengkotakan ini kan teknik-teknik orang-orang Yahudi, teknik-teknik orang-orang PKI. Jadi dengan bahasa seolah benar, tujuannya batil itu. Dan ingin memisahkan dan mengadu domba antara para habaib dengan Wali Songo. Apalagi dengan keturunan Wali Songo ya, yang selama ini hubungannya sangat baik. Ingin mengadu domba juga dengan para kiai-kiai Indonesia yang bukan habaib ya, yang awal. Ini mau dipisahin. Padahal dari dulu hubungan sangat erat. Habaib berguru kepada para kiai, kiai berguru kepada habaib, habaib tabarukan kepada kiai, kiai tabarukan kepada habaib. Ini udah normal dari dulu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi ketika memisahkan ini suatu yang mustahil. Terjadi itu mustahil. Makanya saya bilang buang-buang waktu Imad mah. Kalau dia nggak taubat ini ya dia mati ya dengan depresi, karena bakal stres. Loh kok? Lah iyalah, karena orang tahu bahwa tebu ini akan menghasilkan gula putih, dan aren itu akan menghasilkan gula merah. Kan gitu. Tidak mungkin air laut itu menghasilkan gula, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena ya air laut itu ya kita tahu ya menghasilkan garam, dan garam itu asin berasal dari air laut.
Begitu. Jadi analogi-analogi mereka ini menyesatkan ini. Dan kasihan, ini mereka kita perlu kasihani, terutama orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang selama ini menjadi seolah-olah jadi aktor pendukung, bajer-bajer segala macam ini. Ini orang-orang yang gak jelas. Ya, hati-hati kita para ahlussunnah wal jamaah dengan sosok seperti ini. Jadi tapi dengan cara begini kita bertambah cerdas, kayak seperti saya juga kan jadi aktif lah, artinya di dalam berpikir kita ini menghadapi orang-orang yang seperti ini. Karena kalau buat dalil segala tesis dia itu udah nggak berlaku ya, nggak berlaku karena tesis atau pemahaman nasab tentang habaib ini dipakai itu polanya pola Wahabi, pola Syiah, Khawarij, di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi hanya buang-buang waktu saja apa yang dilakukan oleh Imad beserta keronco-keronco dan gerombolannya ini ya, seperti ingin merubah asal usul gula dari tebu ya. Hati-hati ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.